Jangankan sholat masuk surga, yang mau saya tanya, adakah perintah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya? Di mana itu dalilnya? Bisa jawab pertanyaan saya, saudaraku? Jangan hanya ngajak orang masuk Islam. Saya itu orang yang berakal, nggak bisa diakal-akalin, ya. Terima kasih. Subuh ditemukan di Quran surah 24 ayat 58, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 17. Zuhur ditemukan di Quran surah 17 ayat 78, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 18. Asar ditemukan di Quran surah 50 ayat 39, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 18. Maghrib ditemukan di Quran surah 11 ayat 114, Hud ayat 114, dikuatkan di Quran surah 30 ayat ke-17. Dan Isya disebut dengan namanya di Quran surah ke-24 An-Nur di ayat ke-58. Jadi kalau Anda bertanya, apakah waktu-waktu sholat itu ada di dalam Al-Quran? Maka jawabannya bukan hanya ada, tapi jelas, terang, dan sangat detail. Ada satu perintah dalam Islam yang tidak Allah turunkan seperti perintah yang lain. Allah memerintahkan puasa, lalu ayat diturunkan. Allah memerintahkan zakat, lalu ayat diturunkan. Allah memerintahkan haji, lalu ayat diturunkan. Namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sholat, langit dibuka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil, dijemput oleh Jibril alaihi salam, lalu naik menghadap Allah secara langsung, bukan lewat bumi, bukan lewat lembaran, tapi lewat langit. Kenapa? Karena sholat bukan sekedar amal. Sholat adalah penopang agama. Puasa adalah amal besar. Zakat adalah amanah. Haji adalah kemuliaan. Tapi sholat adalah pembeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembatas antara seorang hamba dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Bukan dosa kecil, bukan kelalaian ringan, tapi perkara yang memutus. Karena itu para ulama berkata, ada yang menganggapnya kekafiran dan ada yang menganggapnya kehancuran iman paling berat. Namun mereka semua sepakat satu hal, jika sholat hilang, maka rusaklah agama. Kita bisa kehilangan banyak hal dalam hidup, tapi saat sholat ditinggalkan, yang hilang bukan cuma pahala, yang hilang penjaga jiwa, sumber kebaikan, pintu-pintu ketenangan. Sholat itu bukan beban, ia adalah tali terakhir antara kita dan langit. Dan saat tali itu diputus, jangan heran jika hidup terasa kosong, hati mudah gelap, dan dosa terasa biasa. Ini bukan ancaman, ini peringatan cinta. Karena sholat bukan sekedar kewajiban, ia adalah kebutuhan terdalam seorang hamba.